Kebutuhan manusia akan teknologi komunikasi dan informasi saat ini sangatlah beragam, mulai dari telepon, pesan singkat, hingga akses internet seakan-akan menjadi kebutuhan wajib dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya menjadi peluang perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk bersaing menarik para customer. Lalu, bagaimana perusahaan ini bersaing di tengah para kompetitor? Kali ini, kita akan membahas serba-serbi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel. Telkomsel adalah merek dagang PT Telekomunikasi Seluler yang merupakan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Telkomsel dibentuk atas kerjasama PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom dengan PT Indosat pada tahun 1995 dengan produk awal mereka berupa layanan pasca bayar kartu halo. Walaupun Telkomsel dibentuk oleh dua perusahaan dalam negeri, kepemilikan saham Telkomsel saat ini dipegang oleh Telkom Indonesia sebesar 65% dan Singapore Telecommunication atau Singtel sebesar 35%. Telkomsel hadir sebagai pelopor operator telekomunikasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang serba digital. Beberapa produk dan layanan mereka antara lain Telkomsel Halo merupakan salah satu produk Telkomsel dengan sistem pembayaran pasca bayar yang dulunya bernama Kartu Halo. Sistem pasca bayar merupakan sebuah cara pembayaran di mana customer dikenakan biaya setelah penggunaan suatu produk atau layanan. Sebagai contoh, seorang pengusaha tentunya selalu ingin terhubung dengan para mitranya. Dengan menggunakan Telkomsel Halo, kita dapat menjaga komunikasi tanpa harus takut kehabisan pulsa. Telkomsel Prabayar merupakan produk gabungan dari produk lama Telkomsel yaitu Simpati, Kartu As, dan Loop. Walaupun demikian, pada Telkomsel Prabayar tidak ada perubahan layanan di dalamnya. Produk ini sangat mudah ditemui di gerai-gerai terdekat, namun dalam penggunaannya dikenakan tagihan di awal pembayaran. Bayu merupakan produk provider digital prabayar pertama di Indonesia yang membebaskan penggunanya dalam memilih kuota, nomor ponsel, cara mendapatkan kartu SIM, dan cara membayar layanan dalam suatu aplikasi. Peluncuran Bayu merupakan strategi Telkomsel untuk membidik peluang pasar generasi milenial yang saat ini mendominasi demografi Indonesia. Telkomsel Point merupakan program loyalitas pelanggan yang ditujukan untuk pengguna Telkomsel sebagai apresiasi perusahaan terhadap kesetiaan pelanggan. Grabari merupakan pusat layanan yang tersebar di berbagai kota dan provinsi untuk melayani pelanggan dan sebagai penyedia penjualan produk. Axel Virtual Veronica merupakan layanan customer service virtual milik Telkomsel yang berbasis AI dan berjalan di aplikasi perpesanan. Dan masih banyak produk dan layanan Telkomsel lainnya seperti Langit Musik, Maxstream, Dunia Games, Link Aja, dan Ilmupedia. Sepanjang tahun hingga masa pandemi saat ini, Telkomsel berusaha menguatkan eksistensinya dengan memberikan pelayanan terbaik. Dengan menyediakan lebih dari 236.000 base train saver station, perusahaan ini mampu menjangkau hingga 169 juta pelanggan di kuartal 2 pada tahun 2021. Tidak hanya itu, mereka juga menerapkan strategi yang cukup optimal, yang terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah medium term. Dengan strategi yang pertama, mempelajari mengenai big data dan sistem yang terintegrasi dengan data tersebut, sehingga layanan big data yang mereka sediakan dapat digunakan oleh pemerintah serta swasta. Strategi yang kedua yaitu mempercepat channel bisnis digital dengan memperjualkan SIM card secara digital. Contohnya Bayu. Metode ini dapat mengurangi metode marketing secara konvensional sehingga sistem kerja menjadi lebih fleksibel. Yang kedua adalah near term. Strategi pertama yaitu mengembangkan aplikasi CloudX, misalnya Jimit dan Zoom. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan jalinan kasih dengan melakukan kampanye dan donasi seperti kegiatan e-donation dan MPRRI Peduli. Strategi ini dilakukan untuk menjangkau customer terutama yang ekonominya terdampak oleh pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu menyediakan produk khusus kegiatan work from house. Strategi ini dilakukan untuk membantu pelanggan meningkatkan produktivitas mereka. Tahapan yang ketiga
ketiga yaitu aerospace. Telkomsel melakukan persiapan dan memastikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, menjalankan protokol kesehatan dalam bisnis, serta menyediakan layanan peduli lingkungan application, hingga merdeka belajar jarak jauh. Tidak sampai di situ, Telkomsel juga menerapkan strategi marketing berdasarkan sales operation dan cluster-based campaign dengan menggolongkan kebutuhan pelanggan dari berbagai wilayah dalam tarif. Oleh karena itu, muncullah keberagaman tarif oleh Telkomsel berdasarkan cluster, menjadi lokalisasi tarif yang fleksibel. Seperti yang kita ketahui, Telkomsel merupakan anak usaha Telkom, sehingga kenaikan nilai sahamnya bergantung pada saham induk. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham Telkomsel ditransaksikan sebesar 233 miliar dengan jumlah volume 69 juta saham. Saham Telkomsel naik dari Rp60,71 per saham, dari sebelumnya Rp59,17 per saham, akibat dampak kenaikan laba bersih PT Telkom sebesar 6,01 triliun atau naik sekitar 2,59% dari tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan saham, Telkomsel menerapkan 3 strategi besarnya. Yang pertama yaitu fokus pada pengembangan yang memiliki kontribusi terbesar dalam hal akselerasi. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari perusahaan rintisan atau lembaga pemerintah. Yang ketiga yaitu terbuka dalam berinvestasi atau mengakuisisi startup dan pihak-pihak yang dapat menambah value added. Selain itu, Telkomsel juga melakukan suntikan dana pada beberapa platform sebagai strategi investasinya. Misalnya pada Mei tahun ini, Telkomsel dikabarkan berinvestasi di Gojek senilai 4,3 triliun rupiah. Kegiatan ini merupakan lanjutan investasi pada tahun 2020 yang disuntikan sebesar 2,1 triliun rupiah. Sehingga total investasi Telkomsel ke Gojek saat ini mencapai 6,4 triliun rupiah. Pengelolaan investasi Telkomsel merupakan pengembangan strategi Telkomsel untuk bertransformasi menjadi digital company yang akan bersaing di tengah persaingan dengan para kompetitor saat ini. Dalam persaingan bisnis digital, Telkomsel memiliki kekuatan yang cukup kuat. Selain telah menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar dengan pelanggan terbanyak, Telkomsel juga memiliki brand image yang baik, serta tata kelola perusahaan yang optimal. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki peluang yang cukup besar di tengah persaingan. Kemampuan berinovasi mereka yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, target marketing yang cukup luas, mengingat kebutuhan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan primer banyak orang. Adanya masa pandemi menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat yang beralih menuju ranah digital. Namun ada beberapa kelemahan yang dimiliki Telkomsel, yaitu besarnya modal yang dikeluarkan untuk memenuhi strategi dan target pasar mereka. Telkomsel juga tidak bisa memanajemen perusahaannya secara independen karena merupakan anak usaha PT Telkom, sehingga nilai saham dan income-nya bergantung pada perusahaan induk. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu adanya kompetitor-kompetitor yang mampu menawarkan harga produk serendah-rendahnya, sedangkan harga produk Telkomsel masih tergolong mahal. Dan perkembangan teknologi yang cukup cepat membuat perusahaan perlu bergerak cepat dalam melakukan inovasi. Investasi dan marketing Telkomsel cukup optimal dan efisien. Hal itu dibuktikan dengan kedudukannya yang telah menguasai pangsa pasar hampir mencapai 60% dibandingkan operator lainnya. Apalagi Telkomsel juga menjadi pelopor utama yang menghadirkan jaringan 2G, 3G, dan 4G di Indonesia. Dan pada tahun ini, Telkomsel juga hadir menjadi pelopor pertama jaringan 5G. Hal itu tentunya dapat menjadi daya tarik terbesar untuk menguasai pasar. Namun perlu beberapa perbaikan seperti tarifnya yang mahal, yang menjadi keluhan utama mayoritas pelanggannya.